Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Konvergensi dan Media Penyiaran Islam, Bu Sulfina Jayanti, MIKOM, dan juga teman-teman rombongan belajar Konvergensi Media dan Penyiaran Islam kelas Kamis yang sama berbahagia. Nah, teman-teman sekalian, pada edisi kali ini saya akan menjelaskan mengenai produksi berita media radio. Nah, seperti yang kita ketahui, radio merupakan media auditif yang bermakna hanya bisa didengar, tetapi memiliki harga yang murah, merakyat, dan bisa dibawa atau didengarkan di mana saja. Nah, radio ini berfungsi sebagai media ekspresi, komunikasi, pendidikan, hiburan, maupun informasi. Dan salah satu cara penyampaian informasi ialah dalam bentuk berita. Namun sebelum kita membahas mengenai tahapan produksi berita media radio, ada baiknya sebelumnya kita mengetahui bersama ada berapa bentuk dari berita radio ini. Nah, teman-teman sekalian, paling tidak ada 6 bentuk berita yang lazim kita temui pada media penyiaran radio. Yang pertama ialah berita tulis atau writing news, yaitu berita pendek yang bersumber dari media lain atau ditulis ulang. Bisa pula berita yang bersumber dari liputan reporter yang teksnya diolah kembali di studio. Kemudian yang kedua ialah berita bersisipan atau news with insert, yaitu berita yang dilengkapi atau dimix dengan sisipan suara narasumber. Kemudian yang ketiga ialah news feature, yaitu berita atau laporan jurnalistik panjang yang bersifat human interest. Kemudian yang keempat ialah phone in news, yaitu berita yang disajikan melalui laporan langsung reporter via telepon, atau bisa juga disebut live report. Kemudian yang kelima ialah buletin berita, yaitu gabungan beberapa berita pendek yang disajikan dalam satu blok waktu. Dan yang terakhir atau yang keenam ialah jurnalisme interaktif atau news interview, yaitu berita yang bersumber pada sebesar mungkin keterlibatan halayak, misalnya wawancara masyarakat lewat telepon, atau berita yang mendapatkan atau menempatkan masyarakat sebagai subjek pelapor, baik mereka sebagai pelaku maupun sekedar saksi mata kejadian. Setelah mengetahui bentuk berita yang ada di radio, selanjutnya kita akan membahas mengenai proses produksi berita radio yang mana terbagi di dalam 3 tahap. Tahap yang pertama ialah praproduksi atau perencanaan. Perencanaan sendiri adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan memutuskan apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana dan siapa yang melakukannya. Perencanaan bisa diartikan suatu proses yang tidak berakhir. Bila rencana telah ditetapkan, maka harus segera diimplementasikan, dan rencana juga memerlukan modifikasi agar tetap berguna. Nah, perencanaan dalam hal ini bisa diartikan sebagai tahapan awal dari seluruh kegiatan. Berawal dari merencanakan topik, menentukan narasumber, membuat daftar pertanyaan. Dalam hal ini dilakukan survei dari media lain, cek fakta, dan juga data pustaka yang disajikan sumber awal. Itu tadi pada tahap praproduksi. Tahap selanjutnya ialah tahap produksi atau liputan. Produksi adalah kegiatan pelaksanaan yang sudah direncanakan di awal, seperti melakukan reportase di lapangan, wawancara narasumber, melakukan seleksi dan menyalin data tertulis yang terkait, menulis naskah, dubbing, editing, dan mixing. Jadi pada tahap produksi ini ialah kita mengeksekusi apa yang sudah kita siapkan pada tahap praproduksi. Kemudian tahap yang ketiga atau yang terakhir ialah tahap pasca produksi. Pasca produksi merupakan langkah terakhir di tahapan produksi yang berupa proses penyiaran dan pembuatan berita secara live dari studio siaran atau on air oleh penyiar dan melakukan evaluasi program atau revisi. Demikianlah pembahasan kita mengenai produksi berita pada media radio. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan kata terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.